sembuh ya. Amin. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Sebelum masuk kepada materi, coba dilihat dulu kebersihan bangkunya. Coba dilihat bersih apa tidak. Bersih, Pak. Sudah bersih, Pak. Bersih. Siapa yang sekitar ini? Oh, semua. Semua pikir ya. Oh, berarti kelasnya kompak sekali. Gotong royongnya tinggi, Pak. Hah? Gotong royongnya tinggi. Gotong royongnya tinggi, bagus berarti ya. Iya. Ya, karena kelas yang bagus akan memberi positif juga kepada kita ya. Kita saat ini akan belajar tentang sejarah lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak pentingnya belajar sejarah? Tahu nggak? Coba Sarul. Ya, menurut pemahaman saya tentunya belajar sejarah itu sangat penting karena kita tuh bisa belajar dari masa lalu. Dari masa lalu kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa Depan. depan. Menata masa depan, Pak. Ya, Untuk menata masa depan agar lebih baik daripada masa yang sebelumnya. Benar. Mungkin yang lain, Saya, Pak. Sofi. Oh iya, kalau saya itu manfaat belajar sejarahnya pada diri saya itu saya bisa belajar nilai-nilai atau semangat dari tokoh-tokoh yang terdahulu, Pak. Berarti meneladani tokoh-tokoh Iya, kita ya. iya Pak, benar. Ya, bisa. Yang lain mungkin masih ada. Ya Pak, Yang dengan belajar sejarah itu saya bisa mengetahui sejarahnya negara saya sendiri Pak. ya, melakukan nasionalisme. Ya. Mas Fani mungkin. Dengan apa manfaat dari belajar sejarah, karena sejarah itu ada sejarah sejarah sekali merupakan sejarah. Tentunya kalau kita belajar sejarah itu kita akan menghargai jasa-jasa para pahlawan terdahulu kita. Ya. Berarti belajar sejarah sangat penting ya untuk memotivasi kita untuk belajar sejarah pagi-pagi ini. Ya Pak. Nah, kira-kira masih ingat nggak materi apa yang Bapak ajarkan mulai yang pertemuan kemarin? Kemarin Itu pendudukan Jepang, Pak. Pendudukan Jepang. Iya. Ya, kemarin berarti mulai kemarin Bapak masih menjelaskan materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. ya, Ya. belakangnya Ya, kira-kira kemarin materi yang Bapak jelaskan tentang apa? tentang latar belakangnya Pak, latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Latar belakang Jepang dan Indonesia. Masih ingat nggak latar belakangnya apa? Saya Pak. Coba ayo. Kalau latar belakang Jepang datang ke Indonesia itu karena adanya restorasi Meiji Pak, di mana keterbukaan sifatnya Jepang Pak yang awalnya itu merupakan negara isolasi, kemudian mereka sudah terbuka dengan dunia luar Pak. Ya benar, salah satunya adanya restorasi Meiji, di mana pada saat waktu itu sebelumnya Jepang adalah negara yang tertutup dan terisolasi dari luar. Tapi ketika ada restorasi Meiji, Jepang menjadi negara terbuka. Negara lain, mungkin yang lain? Anu, Pak. Penyelenggara itu, Pak, Taman Hatoichiu. Hatoichiu. Nah, Hatoichiu, apa kira-kira Hatoichiu? Apa ya, Pak? Lupa. 8 penjuru dan selatan. Ya, Hatoichiu. 8 atau 9 ya, Pak? Iya, Pak. Ah. 8 penjuru dan selatan. Ya, Hatoichiu merupakan salah satu yang diambil dari kepercayaan Shinto. dan asli Jepang ya. Ya. Berarti materi pada saat ini masih tentang pendudukan Jepang di Indonesia ya. Pendudukan Jepang. Kalau kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang latar belakangnya Jepang datang ke Indonesia. Materi saat ini Bapak akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang. Dampak pendudukan Jepang. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja dampaknya dari pendudukan Jepang? Mungkin ada yang belajar sudah tadi malam. Saya, Pak, belajar tadi malam suntuk. Di mana Sofi? Iya, Pak, dan pendudukan Jepang itu ada di beberapa bidang. Ya.
militer. militer. Ya Pak. Berarti ada berapa bidang? Sofi tadi menjelaskan 4. Tadi saya cuma menjelaskan 4 Pak. 4 bidang ya. Benar tadi yang kata Sofi ya, ada berapa? Ada 1 Pak ternyata. Apa? Pendidikan. Sofi Pak juga. Iya. Ekonomi. Berarti apa saja? Dampak politik. Politik. Politik atau militer bisa Pak? Ya. Seperti ini. Ekonomi. Budaya, militer. Sosial Pak belum. Sosial budaya. Sosial budaya. Iya. Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan nggak bisa. Masuk di sosial budaya. Kayaknya masuk di sosial budaya ya. Ya. Oke, Bapak lanjut dulu. Nah, coba amati gambar berikut. Ini kira-kira gambar apa ya, Kang ya? Yang ini menyangkul Pak. Ini benar-benar menyangkul. Kalau ini, Kalau bilang ini betul Iya. kan menyangkul Saya Pak. sudah kurang tahu. kira-kira kalau menyatu lagi apa ya? Lagi. Mau tanam Pak, mau tanam. Pak. Mau menanam. Iya, kalau mencampur itu menanam. Menanam. Kalau yang lagi begini kira-kira apa? Kayaknya kan yang dinas ya banget ya Pak. Ya. Belajar mungkin Pak. Iya, bisa. Sekolah-sekolah. Soalnya itu seragamnya itu putih-putih. Soalnya dia bentuknya lapisan. Sekolah ya? Iya. Ya betul guys, ada sekolah. Sekolah pada waktu di Jepang kan militer, jadi disiplin banget kelihatan. Iya. Kalau yang kira-kira yang perempuan lagi nyangkul itu kira-kira berhubungan dengan apa ya? Kemarin ya, Oh, apa kerja? kerja paksa Pak. Kerja paksa. Apa namanya kerja paksa pada waktu? Pramusa. Tapi apakah pramusa itu dilakukan juga oleh perempuan Pak? Oh, ini yang Oh, Pak. ini Organisasi bukan. Bujingkai Pak. Ini lebih tepatnya organisasi Bujingkai ya. Iya. Kalau pramusa kebanyakan laki-laki yang dilakukan laki-laki. Iya. Dari kegiatan-kegiatan yang pada saat pendudukan Jepang memberikan dampak-dampak yang ada di Bapak tulis ini. Iya Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan persoalan yang kalian akan cari dengan kelompoknya. Jadi Bapak akan membagi beberapa kelompok. Iya. Setelah itu kalian akan mencari jawabannya dengan kelompok kalian. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan ya. Ya Pak. Ya. Nah, sekarang coba cari dengan kelompoknya salah satu dampak di bidang yang Bapak tulis ini. Kelompoknya sendiri-sendiri Pak, dibagi sendiri. Kelompoknya Bapak Ya. silakan dibagi sendiri atau sesuai nomor urut absen ya. Apa sampai di sesuai absen Pak, lupa absennya Pak. Lupa absennya, kalau gitu Bapak tunjuk saja ya. Ya. Ya, silakan Fani dengan Faruk, terus Sofi dengan Ayu. Ya. Untuk bidangnya Pak. Untuk bidangnya mungkin yang Fani dengan Faruk bisa di bidang politik, terus Sofi dengan Ayu di bidang budaya. Nah, sisanya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ya. Ya bisa dimulai Yang apa Pak? diskusinya dengan temannya. Sosial budaya. Sosial budaya. Jadi Gimana anak-anak? Ada yang Jadi- kesulitan? kalau akibat keterlanjutan di bidang sosial itu adanya kayak praktek kerja paksa itu ya Pak. Ya, benar. Orang saja
pendidikan budaya itu pendidikan masuk ke budaya. Masuk budaya pendidikan. Gitu ya. Secara umum kan seperti itu. Oh iya Kak, baik. Bisa Mau berarti ya, bikin PPT gak ada yang Kak. kesulitan. Sudah paham Pak. Mau bikin PPT-nya. Ya. Itu nanti Tadi pakai ya. Pakai bidang budaya ini budaya. Ada yang bapak tuh bidang politik ya, dan baik militer. Kamu dapat tuh belum? Ada yang kesulitan tadi ya? Nggak ada. Ya, paham ya? Nanti kalau ada kesulitan, ya kita bertanya, kita katakan sendiri ya. Satu kemampuan sedikit. Ini jadi politik sama militer hampir sama. Politik. Selesai semua Sudah, tugasnya. Pak. Ada yang kesulitan? Alhamdulillah tidak Pak. Sejauh ini belum ada kesulitan. Ya, kalau gitu siapa yang mau maju duluan? Ya, silakan maju. Yeay, hebat itu. Baik, sahabatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bidang balik dan militer akan mepresentasikan kelompok kami pada pagi hari ini. Nyara dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Jadi dampak di bidang politik dan militer yang pertama itu diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, Jepang memberikan kelonggaran pada pribumi untuk berperan dalam pemerintahan. Kemudian berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya tonari bumi dan membentuk organisasi sebagai alat propaganda Jepang seperti Kumiai, Putra dan Jawa Bokokai. Dibentuknya sekolah militer, semi militer yang menjadi bekal keterampilan militer dan membangun semangat nasionalisme untuk para pemuda Indonesia yang berguna untuk Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Baik, dari penyampaian materi kelompok kami ada pertanyaan? Ya, silakan. Terkait bidang politik ya, Mas Haro. Itu kan tadi adanya di 12 unsur tonari bumi. Nah, unsur tonari bumi itu apakah masih diterapkan sampai saat ini? Apa tuh sistem tonari bumi itu? Apa kalau jelaskan sistem tonari bumi itu apa dan apakah masih diterapkan sampai saat ini? Sistem saya langsung jawab. Ya, Jadi sistem tonari bumi itu adalah kerukunan tetangga yang dibuat oleh para tentara Jepang semasa Perang Dunia II untuk memudahkan mereka dalam mengawasi dan atau mengenali warganya. Apakah masih dikenali sampai saat ini? Masih diterapkan sampai saat ini? Masih, karena bangsa Indonesia sendiri itu sesuai memiliki memiliki RT atau rukun tetangga. Berarti RT RW itu warisan dari Jepang. Artinya gini, Bisa dikali. jadi kan ini terkait dengan politik ya, politik dan militer. Terkait pertanyaan tadi masih dilestarikan dan menurut saya sangat relevan dengan masyarakat di Indonesia kan semakin banyak populasi semakin banyak. Jadi pemerataan kemudian pembagian wilayah itu juga penting. Nah, disitulah posisi seperti RT RW dan kelurahan mudah untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Ya. Ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Ya, tadi sudah disebutkan ya dari bidang politiknya dengan kelompok Mas Farouk. Apa saja bidang politiknya? Yang pertama, diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia. Kira-kira ini masih positif enggak? Masih. Berarti pada saat itu maksudnya dampaknya tidak secara negatif ya, Iya. masih ada positifnya. Kemudian Jepang memberikan kelonggaran pada pribumi untuk berperan dalam pemerintahan.
masyarakat pribumi boleh di kantor-kantor pemerintahan di Jepang. Beda dengan kolonial sebelumnya ya, Iya. ya. Masih positif ya. Masih. Terus berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya tonali bumi. Tadi apa tonali bumi? Terus tetangga. Atau RT. Berarti positif juga ya. Positif, Sampai sekarang masih dipakai ya. Berarti Iya. RT dan RW yang sekarang ada sekarang itu masih merupakan warisan dari Jepang. Ya. Dan mempermudah Sistem pemerintahan Pak. ya, dan mempermudah wilayah administrasi penduduk Indonesia. Ya. Karena ada organisasi sendiri berarti ya, dari yang terkecil sampai yang Terbesar. daerah. Luas. Terus ada membentuk organisasi sebagai alat propaganda Jepang seperti Kuhei, Putra, dan Jawa Hokokai. Meskipun ini kelihatannya sepertinya memberikan apa ya, keuntungan pada pada Jepang, tapi kedepannya menguntungkan untuk Indonesia karena Ya. apa? Di bidang militer ya. Iya. Ya seperti Jawa Hokokai kan kedisiplinannya ada ya. Iya. Yang selanjutnya sudah disebutkan juga ya dari bidang militer. Nah, di bidang militer disebutnya sekolah militer, semi militer yang menjadikan pertarungan militer dan membangun semangat nasionalisme. Sangat menguntungkan untuk Indonesia ya ke depannya ketika nanti menjadi negara yang merdeka. Iya Pak. Berarti dampaknya tidak selalu negatif, Negatif. tapi juga positif ya. Meskipun pada masa kolonial Jepang dikenal sangat kejam, tapi memberikan dampak juga secara positif ke Indonesia. Ya. Selanjutnya adalah dampak. Nah, dampak di bidang budaya. Yang pertama, para pelajar wajib mempelajari adat istiadat dan bahasa Jepang termasuk penghormatan si diri. Baik, untuk kelompok selanjutnya di bidang sosial budaya ya. Iya Pak. Silakan untuk maju. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan membahas terkait dampak di bidang budaya dan pendidikan. Nah, di sini yang pertama, para pelajar wajib mempelajari adat istiadat dan bahasa Jepang termasuk penghormatan sikiri. Penghormatan sikiri itu merupakan penghormatan di mana orang Indonesia itu disuruh membubuhkan badannya ke arah antara kedua. Kemudian yaitu menurunnya mutu pendidikan. Dan bisa dilanjutkan kepada saudara. Ya, selanjutnya itu Bumi Putra menempati stratifikasi sosial paling atas di atas golongan Eropa dan Timur Asia. Dan pada bidang pendidikan ini pada masa Jepang sebelumnya kan pada masa kolonial Bumi Putra atau masyarakat asli pribumi itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti sekolah yang sama dengan Eropa ataupun Timur Asia kan. Kalau pada masa Jepang ini Bumi Putra atau masyarakat pribumi ini bisa mengikuti sekolah atau pendidikan sama atau setara dengan atau lebih tinggi dengan golongan Eropa dan Timur Asia karena penduduk Jepang ini mereka ingin menarik simpati masyarakat Indonesia. Yang kedua, berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Sama pada masa sebelumnya, pada masa kolonial, bahasa Indonesia kan ini tidak berkembang. Tapi pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia ini mulai berkembang dan diperbolehkan digunakan sebagai bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, ini kan dampak di bidang budaya. Nah, di mana perkembangan budaya yang kebijakan pada bidang budaya yang diperbolehkan oleh Jepang ini tetap diawasi oleh pusat kebudayaan agar kebudaya yang berkembang di masyarakat ini tidak melenceng dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Nah, pusat kebudayaan itu dalam bahasa Jepang itu disebut Keimi Bunka Shidoso gitu. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan. Ani, silakan. Oke, saya mau bertanya. Iya Mas Gordon.
saya kira ini masih ada nilai positifnya dan masih dengan budaya Indonesia pada saat ini. Jadi menurut kelompok kami kan kalau budaya sekiri ini kan budaya Jepang. Ini contohnya ini Nah ini kan sekiri. membungkuknya kan tapi ke arah matahari untuk menghormati dewa matahari. Nah kalau di negara kita Indonesia yang mayoritasnya Muslim ini kan bertentangan dengan ajarannya kita. Kan kita tidak boleh menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah kalau menurut kami budaya sekiri ini sangat tidak bagus diterapkan di negara Indonesia. Tapi kalau kita melihat membungkukkan badan untuk suatu penghormatan yang nilai positif atau tata krama itu ada di budaya tradisi orang Jawa, di mana mungkin maksudnya itu bisa melihat ketika ada seorang anak kecil yang membungkukkan badannya ketika melewati orang tua yang sedang duduk, gitu, dengan mengucapkan kata-kata permisi gitu. Nah, tadi itu bisa disebutkan apa Kak? Setahu saya membubuhkan badan itu disebut dengan tradisi melaku bungkuk kan ini ya. Kan kalau sekiri kan kita ini kan ini, tapi mereka lebih lama. Kalau melaku bungkuk itu kan mereka sambil jalan ini. Jadi itu adalah bentuk penghormatan orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Gitu. Jadi perbedaannya sekiri dan tradisi yang relevan dengan bangsa Indonesia itu Kalau di Jepang sekiri, kalau di Indonesia yang nilai positif itu melaku tadi. Berarti saya kira itu masih ada nilai positifnya sampai saat ini. Sebenarnya kalau nilai positifnya tidak, sekiri dengan melaku buku itu dua budaya yang berbeda. ya. Karena penerapannya kan juga beda. Tujuan dan maksud nyatanya pun berbeda. Iya benar sekali kan mereka ini kan untuk penghormatan kepada dewa matahari yang mereka agungkan atau juga bisa ke kaisar. Tapi kalau kebudayaan Makumko itu sebuah tata krama atau sopan santunnya kita ke orang yang lebih tua. Kalau ini kan lebih ke penyembahan, bagaimana kita menyembah atau mengisahkan Tuhannya itu. Ya, itu Spiritualisme. sudah cukup. Mungkin cukup. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi sudah dibahas tentang dampak budaya termasuk pendidikan ya. Ada para pelajar yang wajib mempelajari adat istiadat dan bahasa Jepang termasuk penghormatan sikiri. Mungkin ini budayanya gak cocok dengan budaya kita ya. Ya, Ya, Pak. tapi kalau nilainya diubah, tujuannya diubah mungkin sesuai dengan adat dan istiadat yang kita punya. Ya. Kalau sikiri tadi kan menghadap ke matahari atau dewa. Tapi di budaya kita ada juga namanya tadi apa? Tradisi Makumko. Makumko. Aku itu berjalan Pak. Iya. Itu kan Tujuannya apa? Untuk menghormati yang lebih tua. Ya. Contohnya kalau kita ngeliat siapa? Orang tua Ya. atau guru. Terus Terus yang selanjutnya adalah menurunnya untuk pendidikan. Kira-kira kenapa ya ketemu dalam masa Jepang itu menurun untuk pendidikannya, padahal pendidikan pada saat itu diperbolehkan, beda dengan kolonialisme sebelumnya. karena di Jepang itu dipaksakan. Pendidikannya ada pendidikan militer. Nah itu dipaksakan untuk mempelajari strategi perang, strategi fisiknya dan sebagainya. Mungkin itu menurut pemahaman saya. Ya bisa juga. Berarti menurunnya untuk pendidikan apa bedanya? Pada masa Jepang itu pendidikannya lebih ke militer, bukan lebih ke mata pelajaran. Iya. Jadi untuk pendidikannya itu Oh. setelah itu Bumi Putra menempati strategi siswa paling tinggi di atas golongan Eropa dan Timur Asing. Ini beda juga dengan kolonialisme sebelumnya ya. Pada Iya. masa Belanda kan Bumi Putra paling di bawah. Paling bawah. Tapi pada waktu Jepang kita punya kedudukan yang tinggi, positif ya termasuk ya. Positif, Positif. Pak. Kemudian berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Ini cukup menarik rakyat Indonesia terhadap penduduk Jepang pada saat itu. Iya benar.
yang berkembang sampai sekarang kan Pak bahasa Indonesia. Ya, karena bahasa nasional. Iya. Ya, mungkin dari ini mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Sudah Sudah, Pak. Sudah Sudah. cukup. Ya, mungkin ada yang bisa disimpulkan dari materi yang dari awal tadi tentang dampak. Kira-kira apa ya? Pak. Ya, silakan Sofi. Pendudukan Jepang yang ada di Indonesia ini selain memberikan dampak negatif juga memberikan dampak positif Pak. Contohnya tadi di bidang budaya adanya memberikan kesempatan untuk rakyat Indonesia itu mengembangkan bahasa Indonesia yang kemudian lestari sampai sekarang kan Pak. Kan sebelumnya pada masa kolonial bahasa Indonesia itu kan masih dilarang. Contohnya itu. Nah, sebenarnya berarti dampak pendudukan Jepang itu tidak selalu negatif, Negatif, ya, tapi Pak. ada positifnya juga. Ya. Seperti penggunaan bahasa Indonesia tadi kata Sofi. Ya. Selain itu kan juga ada tadi apa? Penari bumi. Ini. Ada Apa? pendidikan. Kalau sekarang apa? RT Pak, RT. Ya. Ya. Itu yang materi pada hari ini. Yakin ada yang mau ditanyakan? Insya Allah Pak, nanti kalau ditanyakan Bisa di pertemuan Ya. selanjutnya. Bisa di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Mungkin cukup ya materi tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia ya. Nah, sebelum Bapak tutup, mungkin Bapak memberikan tugas di rumah untuk tugas Pak. ya. Tugas di rumah ya, coba dicatat. Konten Iya Pak, benar Pak. Nah, tugasnya dicatat ya, teman saja coba dibaca perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Coba sebutkan salah satu saja